Kepala sekolah putri dan primadona sekolah bertaruh. Bertaruh siapa yang bisa menaklukkan aku, siswa miskin ini, lebih dulu. Mereka berpura-pura tulus. Melancarkan pengejaran besar-besaran padaku. Menunggu aku benar-benar jatuh cinta. Memberikan ciuman pertama dan ketulusan. Kemudian mereka dengan kejam mengungkap kebenaran. Selain kamu, seluruh sekolah tahu bahwa siaran langsung penaklukan ini adalah tentang seorang kampungan yang benar-benar berpikir putri kaya akan menyukaimu. Aku seperti anjing yang jatuh ke air. Diejek dan dikucilkan oleh seluruh guru dan siswa sekolah. Dalam keadaan linglung, aku secara tidak sengaja jatuh ke air dan mati mengenaskan. Saat aku membuka mata, aku kembali ke hari dimulainya siaran langsung penaklukan itu. Sepulang sekolah, aku dijebak di tangga. Di sudut, putri dewan sekolah, Yin Xiao Xiao, mengangkat dagunya. Memerhatikanku. Dengan tatapan mengejek. Siswa berprestasi. Kudengar kamu masih yang pertama di kelas dalam ujian bulanan ini. Yin Xiao Xiao adalah putri dari keluarga Ying di ibu kota, yang tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Sebagai sponsor terbesar dari Akademi Aristokrati Nuosi. Dia sukses besar di dunia bisnis. Dan ada intrik di dunia maya. Dengan latar belakang merah. Di kehidupan ini, Yin Xiao Xiao ingin aku membantunya mencontek dalam ujian bulanan. Aku menolak. Kemudian dia mendapat skor total 2 digit. Dan datanglah omelan dari Ibu Ying. Yin Xiao Xiao menyalahkan semua ini padaku. Jadi Yin Xiao Xiao datang dengan sebuah lelucon. Dia bertaruh dengan sahabatnya, primadona sekolah Bai Qinghan. Siapa yang bisa mendapatkan aku, siswa miskin ini, lebih dulu? Bai Qinghan mendapatkan izin untuk mengakses CCTV sekolah. Dan menyiarkan langsung seluruh penaklukan ini di forum kampus. Untuk menambah keseruan, Yin Xiao Xiao bahkan meluncurkan taruhan voting di seluruh sekolah. Bertaruh tentang kapan aku akan memberikan ciuman pertama kepada salah satu dari mereka. Dan pada akhirnya semua hadiah dari siaran langsung itu akan menjadi milik orang yang menebak dengan paling akurat. Putri dewan sekolah yang sombong, Yin Xiao Xiao, dan primadona sekolah yang dingin dan cantik, Bai Qinghan. Juga ada kumpulan hadiah besar. Siaran langsung ini meledak di Akademi Ying Nuosi. Lagi pula aku hanyalah seorang siswa SMA yang belum berpengalaman. Bagaimana aku bisa menolak dua putri dari keluarga kaya? Dengan pengejaran romantis yang besar-besaran? Setelah aku menerima pengakuan Bai Qinghan, Yin Xiao Xiao, yang kalah taruhan, sangat marah. Dia dengan kejam mengungkapkan kebenaran kepadaku. Tidak terduga, kan? Ini adalah strategi cinta. Dan itu disiarkan langsung sepanjang proses, sungguh mengkhawatirkan. Aku rasa dia narsis. Apa kau benar-benar berpikir kami akan menyukaimu, ayah udik dari desa? Sejak itu, aku menjadi bahan tertawaan terbesar di sekolah. Di mata mereka, ketidakpedulian dan penolakanku di awal adalah kurang pengertian. Pelunakan sikapku di awal adalah kepura-puraan. Benih cinta yang tumbuh di kemudian hari adalah merendahkan diri sendiri dan berhayal. Semua orang menertawakan tingkah bodohku. Nilai-nilaiku anjlok. Di ujian akhir, aku langsung keluar dari peringkat 50 besar. Beasiswaku dibatalkan. Dan keluarga juga menanggung hutang karena itu. Orang tua mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan keluar kota untuk mengumpulkan biaya sekolah dan meninggal. Di bawah banyak pukulan. Dalam keadaan linglung, aku jatuh ke kolam renang. Dan tenggelam tanpa suara. Di musim dingin kelas 2 SMA. Setelah itu, sekolah menyalahkan kematianku pada tekanan belajar dan menghukum diri sendiri. Yin Xiao Xiao yang sangat terpukul dikirim ke luar negeri. Kemudian, dia terus hidup dalam mabuk dan mimpi. Pacar di sekelilingnya tak ada habisnya. Hanya saja ku dengar setiap pacarnya memiliki kemiripan denganku. Sementara Bai Xinhan, setelah dewasa, mewarisi perusahaan, menjadi pengusaha wanita dermawan terkenal karena sering menyumbang ke daerah pegunungan yang miskin. Dia akhirnya menikah dengan seorang generasi pertama yang kaya raya dari desa.
Di pesta pernikahan, dia menatap pengantin pria dengan lembut, mengatakan bahwa dia membuatnya menemukan kembali perasaan cinta pertama saat bersama teman masa kecilnya. Hei, Jiang Huai, apa kau tidak mendengarkanku? Yin Xiao mengulurkan tangan dan melambai di depan mataku. Mata almondnya yang cerah, seolah mampu memahami hati manusia. Menatap orang membuat orang mudah teringat pada daya tarik magnet. Macan tutul. Aku tahu siaran langsung strategi sudah dimulai. Rentetan komentar di forum kampus berterbangan dengan cepat. Punya keberuntungan macam apa? Putri Dewan Sekolah dan primadona sekolah mengejarnya bersamaan. Aku bertaruh uang jajanku selama seminggu. Kali ini perburuan primadona sekolah menang telak. Siapa yang bisa menolak Dewi yang dingin? Kalau begitu aku bertaruh keluarga Ying itu, putri kecil yang manja, aku suka yang sundere. Menarik napas dalam-dalam. Dengan sabar mengulangi. Aku bilang aku datang kali ini untuk memberimu kesempatan menghasilkan uang. Kudengar keluargamu dari desa. Pasti sangat kekurangan uang, kan? Datang ke rumahku untuk memberiku les. Bagaimana kalau 1.000 yuan per sesi? Aku tanpa sadar melirik kamera di sudut tangga. Lalu menundukkan kepala dan berkata, teman sekelas. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku sudah punya rencana untuk akhir pekan ini. Aku berjalan keluar gerbang sekolah. Melewati cermin rias. Membuatku tanpa sadar mengangkat mata dan melihat diriku di cermin. Kurus dan pendiam. Kulit pucat di seluruh wajah. Karena tanpa ekspresi. Bahkan terlihat agak hambar. Keunggulan terbesar dari fitur wajahku adalah mata di balik kacamata berbingkai hitam. Tentu saja aku bisa melepas kacamataku sekarang. Membalikan sebagian opini publik. Tapi mengubahnya secara aktif. Mana ada yang lebih mengesankan daripada membiarkan mereka menemukannya sendiri. Aku tahu. Bahkan jika kali ini aku tidak mengikuti kemauan mereka. Mereka akan memikirkan lelucon baru untuk mempermainkanku. Dengan kemampuanku saat ini, tidak mungkin melawan 2 naga langit yang bisa menutupi langit dengan 1 tangan. Tapi setidaknya di kehidupan ini, aku sudah memahami taktik mereka. Bukankah ini akting? Beraktinglah. Siapa yang tidak bisa? Aku menundukkan pandanganku ke toko bunga tempat aku bekerja di kota Chaoping. Sebagian besar siswa di Akademi Inus kaya dan berkuasa. Demi reputasi yang baik, setiap tahun sekolah akan menerima beberapa siswa berprestasi yang luar biasa. Selain nilai yang bagus, ada juga karakteristik lain, yaitu miskin atau tidak. Juga tidak akan masuk ke sekolah bangsawan yang tidak sesuai dengan beasiswa. Selama aku tetap di 10 besar di kelas. Tidak hanya biaya sekolah yang gratis. Setiap bulan, saya juga mendapat beasiswa sebesar 5.000 yuan. Dan sejak saya masuk, saya belum pernah mendapat peringkat selain yang pertama. Jadi saya terbiasa mengirim beasiswa itu ke rumah. Lalu bekerja paruh waktu untuk mendapatkan biaya hidup. Saya belum masuk ke toko bunga. Saya sudah mendengar suara bersemangat Bibi Chen. Jiang Huai mendapat pesanan besar hari ini. Layar ponselnya menampilkan pesanan pengiriman 9.999 bunga. Pemesan Mawar Freud secara khusus mencatat. Ingin bahan bunga terbaik yang berasal dari Ekuador. Wajah Bibi Chen berseri-seri. Pesanan ini setidaknya bisa menghasilkan 5 digit. Di kehidupan sebelumnya, Yin Xiao dengan mudah menggagalkannya untuk memaksa saya menyetujui les privatnya. Pekerjaan paruh waktu saya di toko bunga. Dia menghabiskan banyak uang. Memesan sejumlah besar mawar Freud dan lainnya. Bibi Chen dan saya berlarian sepanjang malam. Berhasil mengumpulkan semua bunga. Tetapi yang kami dapatkan hanyalah kalimat ringan dari Yin Xiao, tidak menyenangkan. Nona ini tidak menginginkannya lagi. Keluarga Yin sangat kuat. Bibi Chen tidak dapat mengajukan keluhan. Dan harus menanggung kerugian besar dari pembayaran akhir. Dia awalnya datang ke sini untuk membuka toko untuk menghindari suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah kejadian ini, dia menutup toko bunga. Tanpa daya kembali ke kampung halaman bersama suaminya. Melihat suasana hati saya sedang buruk.
Bibi Chen sedikit bingung. Ada apa dengan Jiang Huai? Aku menggelengkan kepala. Pesanan Bibi Chen ini tidak benar. Jangan tergila-gila pada uang dulu. Meskipun Bibi Chen ragu-ragu. Atas desakan saya, dia untuk sementara menghentikan ide membeli dalam jumlah besar. Berjanji untuk menundanya untuk sementara waktu. Lihat dulu. Selama seminggu berikutnya, saya tidak lagi pergi ke perpustakaan untuk belajar sendiri. Tetapi bersembunyi di asrama setelah kelas selesai. Sehingga Yin Xiaoxiao ingin bertemu dengan saya. Tidak punya cara untuk memulai. Baru saja strategi dimulai. Kemajuannya sangat mengkhawatirkan. Nona besar keluarga Yin terlihat jelas menjadi jengkel. Seperti yang saya duga. Tidak sampai seminggu. Dia tidak bisa duduk diam. Sabtu, Bibi Chen meninggalkanku menjaga toko sendirian saat dia tidur siang di ruang penyimpanan. Saya baru saja menyelesaikan satu kertas ujian. Dia langsung melihat sosok kecil yang familiar. Berkelebat di luar toko bunga. Aku baru saja bereaksi. Saatnya telah tiba. Bersamaan dengan itu, ponsel Chen Shen yang diletakkan di kasir bergetar. Saya tidak ragu untuk menjawab telepon. Kurang dari 10 menit kemudian, ada seorang pria botak dengan perut buncit. Menerobos masuk ke toko bunga dengan marah. Bang! Dia menendang pintu hingga terbuka dan bertanya dengan kasar di mana Chen Yan, wanita jalang itu? Bibi Chen terbangun, berjalan keluar dari ruang penyimpanan dengan mata mengantuk. Begitu melihat pria itu, dia langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Kamu? Bagaimana kamu bisa berada di sini? Pria botak itu mendengus dingin. Maju dan hendak menjambak rambut Bibi Chen. Saya buru-buru menghalangi di depan Bibi Chen dan bertanya dengan keras. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? Pria botak itu mencibir. Siapa aku? Aku adalah suaminya. Wajar bagiku untuk memukul istriku sendiri. Jika kamu tidak minggir, aku akan memukulmu juga. Saya berkata dengan suara gemetar. Kekerasan dalam rumah tangga adalah ilegal. Jika kamu tidak pergi, saya akan menelepon polisi. Pria botak itu menyeringai dan mendorong saya hingga jatuh ke tanah. Saya jatuh dengan menyedihkan di depan pintu toko bunga. Dan mata saya juga terlempar keluar. Lutut saya terbentur ambang pintu. Sakitnya membuat seluruh tubuh saya meringkuk. Saya menunduk, tetapi sudut mulut saya membentuk senyum yang tidak kentara. Saya tidak akan salah. Sosok di luar toko bunga tadi bukanlah orang lain. Justru Yin Xiaoxiao. Saya tahu kamera siaran langsung Yin Xiaoxiao. Terpasang di kerah. Benda itu berkualitas tinggi. Baik kualitas gambar maupun suara. Semuanya adalah yang terbaik di industri. Keributan tadi sangat besar. Baik Ying Xiaoxiao maupun teman-teman di ruang siaran langsung. Pasti melihatku dan Bibi Chen diintimidasi. Aku terlalu mengenal Ying Xiaoxiao. Sebagai putri kecil keluarga Ying, dia selalu bertindak semaunya. Dan tidak mengenal hukum. Sejak kecil dia aktif dan banyak bergerak. Dan kekuatannya juga lebih besar dari gadis biasa. Dengan dimanjakan tanpa batas di keluarga Ying. Dia bahkan menjadi penguasa sekolah wanita di Akademi Ying News. Baik untuk penaklukan. Atau karena nalurinya yang impulsif dan mudah marah. Dia pasti akan berdiri drama klise kepahlawanan ini telah sampai di sini. Selanjutnya, saatnya tokoh utama wanita muncul. Benar saja, detik berikutnya. Aku melihat seseorang melangkah melewati ambang pintu dan memasuki toko bunga. Sebelum semua orang menyadarinya, Ying Xiaoxiao sudah bergulat dengan pria botak itu. Rentetan peluru di forum sudah gila. Dia begitu saja maju. Siapa yang tidak tahu bahwa putri kecil keluarga Ying adalah sabuk hitam dan 9? Soalnya meledak. Katak lembu melakukan siaran langsung. Hadiah dari Jiangqi telah melonjak menjadi 174 juta. Dan pemenang terakhir yang masih naik akan diberkati. Meskipun Ying Xiaoxiao telah belajar karate.
Tubuh tinggi dan gemuk pria botak itu hampir 2 kali lipatnya. Setelah permulaan, Ying Xiao untuk sementara unggul menggunakan teknik bertarung. Tetapi kemudian pria botak itu menggunakan keunggulan berat badannya untuk menangkap celah dan menekan Ying Xiao. Di sebuah toko bunga yang berantakan, pria botak dengan mata merah menekan Ying Xiao dan mencekik lehernya dengan erat. Dia meludahi Ying Xiao sambil mengutuk wanita jalang. Kubiarkan kau membuat masalah. Wajah kecil Ying Xiao dicekik dan masih berjuang keras. Tepat 1 detik sebelum dia benar-benar mati lemas. Aku mengambil vas bunga kaca dan membantingnya dengan keras ke bagian belakang kepala pria botak itu. Tubuh pria botak itu tersentak dan kemudian jatuh dengan keras. Ying Xiao terengah-engah beberapa kali dan kemudian mengumpulkan kekuatan untuk menendang tubuh besar dan gemuk itu. Dia duduk dengan ekspresi marah dan kemudian membelalakan matanya saat melihat pemandangan di depannya. Berwarna kuning ambar. Bayangan bahuku yang membelakangi cahaya terpantul di matanya. Seorang yang terengah-engah memegang vas bunga. Tubuhnya penuh luka. Namun seorang pemuda tampan yang masih berusaha bertahan. Begitu dia membuka mulut, vas bunga terlepas dari tanganku, berguling ke tanah, menghasilkan suara yang renyah. Aku tidak dapat menahan tarikan kaki yang terluka dan terjatuh. Ying Xiao tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memelukku. Saat berpelukan, aku mendengar detak jantungnya yang berdebar kencang seperti genderang di dadanya. Efek jembatan gantung mengacu pada ketika seseorang mengalami situasi yang merangsang yang menyebabkan detak jantungnya meningkat. Mungkin secara keliru mengaitkan reaksi fisiologis ini dengan cinta. Adegan barusan adalah bagian yang aku rancang dengan cermat untuk Ying Xiao. Gadis yang impulsif dan bangga. Ingin menyelamatkan orang dari kesulitan. Namun secara tak terduga diselamatkan oleh orang lain pada saat terakhir. Setiap ekspresi, setiap gerakan telah kulatih 10.000 kali di dalam hati. Mendengarkan detak jantungnya yang cepat. Dia gemetar karena kegembiraan. Sementara Ying Xiao dengan canggung merangkul bahuku. Dengan langkah sedikit kikuk berkata dengan lembut. Terima kasih tadi. Pria botak, yaitu suami Bibi Chen, ditangkap polisi karena sengaja menyebabkan luka. Meskipun hukuman untuk kekerasan dalam rumah tangga biasanya sangat ringan. Namun kali ini yang terluka adalah Ying Xiao, dengan sifat putri kecil keluarga Ying yang pasti akan membalas dendam. Pria botak seharusnya tidak akan keluar dalam waktu dekat. Bibi Chen sangat berterima kasih kepada Ying Xiao. Terus-menerus memujinya sebagai pemuda baik zaman sekarang. Sebagai putri yang berbakti dan cerdas. Ying Xiao sejak kecil hanya membuat masalah. Di mana dia pernah dipuji seperti ini karena melakukan perbuatan baik. Dia menyeka luka gores di pangkal hidungnya. Namun kedua pipinya menunjukkan rona merah yang mencurigakan. Tidak apa-apa. Awalnya aku hanya ingin melihat Jiang Huai. Tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Tidak perlu berterima kasih. Nona ini? Lagi pula ini hanya kebetulan. Untuk berterima kasih pada Ying Xiao. Aku berinisiatif menawarkan untuk memberinya les di akhir pekan nanti. Dia jelas sangat senang. Namun tetap mengangkat dagunya berpura-pura sombong. Sabtu depan pukul 3 sore. Datang? Ke villa pribadi saya. Dan juga kacamata jelek itu. Jika rusak, jangan dibawa, jelek. Akhir pekan? Ying Xiao di ruang kerja villa pribadi. Dia sedang les. Belajar padaku. Aku berjanji untuk memberi Xiao les. Lalu mengungkap kebenaran di balik kebangkrutan toko bunga. Aku dan dia bertengkar hebat. Dan aku pergi dengan perasaan tidak senang setelah satu pelajaran. Namun, di kehidupan ini, aku bersiap untuk menangani les dengan serius. Begitu mengerjakan soal matematika. Mata gadis kaya itu langsung jernih. Dia mencubit hidungnya. Hidungnya seperti orang bodoh yang terkejut. Aku menghela napas tanpa suara. Mulai ramai. Putri dari ketua sekolah Lotte pasti menyesal ikut les. Salah sendiri. Hahaha, tidak tahan melihatnya.
Tadi dia beberapa kali ingin membahas siswa berprestasi. Tapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Fokus pada soal. Hanya aku yang merasa Jiang Huai mengajar dengan sangat baik. Mudah dimengerti. Bahkan aku yang bodoh matematika pun mengerti. Pada saat yang sama, aku perhatikan, kepala pelayan tua sedang merekam dengan ponsel di celah pintu. Meskipun kepala pelayan tua sudah berusaha merendahkan suaranya, tetapi tetap sulit menyembunyikan kegembiraannya. Tuan dan Nyonya, Tuhan telah membuka mata. Nona, dia benar-benar mulai belajar matematika, melihat In. Xiao-Xiao sudah melamun. Hampir ketiga kalinya tertidur lelap seperti bayi. Aku dengan tak berdaya berkata, mari kita akhiri pelajaran untuk hari ini sampai di sini. Yin Xiao-Xiao tanpa sadar setuju dengan 3 kata. Oh, ternyata begitu. Aku mengerti, tidak benar. Sudah selesai kelasnya? Aku mengangguk. Dasarmu terlalu buruk. Lebih baik selangkah demi selangkah. Yin Xiao-Xiao merasa lega. Aku mengangguk. Wajahnya penuh dengan kelegaan setelah selamat dari bencana. Sebelum pergi, aku mengeluarkan setangkai mawar Freud dari tasku. Melihat mawar di depan terowongan, Yin Xiao-Xiao tertegun. Memberiku bunga. Aku mengangguk tanpa ragu. HMPH. Toko bunga memiliki pelanggan yang membatalkan pesanan. Mendapat banyak uang sebagai ganti rugi. Aku menggunakan bonus Chen Shenfa untuk membelikanmu bunga. Terima kasih. Karena sudah membantu kami terakhir kali. Melihat ekspresi Yin Xiao-Xiao yang rumit, aku mengangkat alisku dan berkata, tidak mau ya sudah. Yin Xiao-Xiao segera merebut bunga dari tanganku. Wajahnya memerah. Siapa bilang aku tidak mau? Saat keluar dari villa, matahari sudah terbenam. Dalam sisa cahaya matahari terbenam, ada sosok. Sedang menunggang kuda di lapangan berkuda di luar villa. Berlari melihatku keluar. Bai Qinghan menarik kendali. Berkuda menghampiriku. Dia berpenampilan menarik. Pakaian bendera putihnya yang rapi semakin membuatnya tampak bersih dan luar biasa. Keluarga Bai tidak menjadi makmur karena momentum. Hanya bisa dianggap sebagai orang kaya teknologi baru. Namun Bai Qinghan lembut dan sopan. Bertindak dengan tepat. Seluruh guru dan siswa di sekolah sangat memujinya. Di kehidupan sebelumnya, aku tertipu oleh penyamarannya. Menerima pengakuannya. Ketika Yin Xiao-Xiao memberitahuku bahwa ini hanyalah sebuah strategi, aku tidak mau percaya. Hingga Bai Qinghan secara pribadi mengakui saat menghadapi pertanyaanku. Bai Qinghan masih tersenyum lembut. Namun kata-kata yang diucapkannya sangat menyakitkan. Jiang Huai. Aku baru menyadari. Sebenarnya kamu sangat mirip dengan teman masa kecilku. Namun dia polos dan penurut. Tidak semurahan dirimu. Lalu kenapa kalau menjadi yang pertama di kelas selama lebih dari 40 tahun? Kamu hanyalah barang rendahan yang mudah didapatkan. Jika bisa dibilang Yin Xiao-Xiao itu naif dan kejam, maka Bai Qinghan adalah murni niat buruk. Saat ini Bai Qinghan di atas kuda yang dihitung oleh 11. Saat ini dia menatapku dengan mata sayu. Terima kasih sudah datang untuk mengajari Yin Xiao-Xiao. Aku harap kamu akan lebih sabar dengannya di masa depan. Aku mendongak dan menatap langsung ke mata poenisnya yang indah tanpa menghindar. Apa kau ingin mengatakan? Bahwa Yin Xiao-Xiao memiliki temperamen yang buruk dan sulit bergaul. Jadi aku harus lebih sabar. Bai Qinghan tertegun. Dan segera kembali normal. Bukan itu maksudku. Pada saat yang sama, kuda hijau besar itu tiba-tiba meringkik sebagai tanggapan. Menundukkan kepalanya dan dengan mesra menggosok telapak tanganku. Bai Qinghan tampak terkejut. Andrew adalah kuda Warmblood Hanoverian. Dengan temperamen buruk. Sebelumnya, aku belum pernah melihatnya sedekat ini dengan orang asing. Dia sangat menyukaimu. Aku terkekeh dalam hati. Kuda Hanoverian selalu dikenal karena ketenangan dan kelembutannya. Bagaimana mungkin dia memiliki temperamen yang buruk?
Tentu saja aku mengerti arti kebohongan ini. Pengejaran yang sembrono seperti In Xiao Xiao mudah membuat orang waspada. Dan Bai Qinghan adalah pemburu yang cerdas. Di kehidupan sebelumnya, dia memilih untuk pertama-tama menggunakan kebetulan yang tidak disengaja untuk mengurangi kewaspadaanku. Kemudian secara bertahap memperdalamnya melalui paparan dan kontak berulang. Kesan baikku padanya akhirnya membuatku secara sukarela memberikan ciuman pertamaku. Melihatku tidak bereaksi banyak, Bai Qinghan sedikit membungkuk dan mengulurkan tangannya yang terbungkus sarung tangan kulit putih ke arahku. Apakah teman sekelas Jiang Huai ingin berkuda bersama? Matahari terbenam yang indah. Gadis cantik. Suasana yang dibangun dengan tepat. Bai Qinghan yakin aku tidak akan menolak. Tapi dia salah perhitungan. Di kehidupan sebelumnya, Bai Qinghan memanfaatkan efek jembatan gantung saat berkuda. Membuatku cemburu padanya. Untuk memulai penaklukan. Dan sekarang, aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Tangannya terulur ke arahku. Tiba-tiba hangat. Apa itu? Berkali-kali ritme terganggu. Setitik ketidaksabaran melintas di mata Bai Qinghan. Dia menarik tangannya. Mengikuti tatapanku, dia melepaskan bros berhiaskan iris hitam dan menyerahkannya kepadaku. Aku menatap bros hitam itu. Aku tahu kamera siaran langsung Bai Qinghan tersembunyi di dalamnya. Dia tidak hanya memiliki banyak cara. Levelnya tinggi. Mentalitasnya bahkan lebih kuat. Dia bahkan berani menyerahkannya langsung kepadaku. Rentetan komentar gemetar ketakutan. Kenapa aku merasa dia melihat melalui kamera? Aku takut menambahkan kata-kata yang tidak perlu. Tidak mungkin kan? Peralatan kamera di kota ini adalah yang tercanggih. Dan forum siaran langsung juga telah memblokirnya. Sangat mendebarkan. Berikan karnaval. Melihatku menatap bros iris. Bai Qinghan berkata seolah tidak peduli. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu suka, aku bisa memberikannya padamu, begitu aku mengalihkan pandangan. Tiba-tiba tertawa. Tidak perlu. Arti bunga iris hitam. Aku tidak menyukai Bai Qinghan. Bersikeras untuk mengantarku kembali ke sekolah. Sebenarnya villa itu tidak jauh dari sekolah. Hanya 10 menit perjalanan. Masalahnya adalah, tidak ada bus langsung dari sini ke sekolah. Melihat gadis yang duduk di mobil sport Lamborghini rental, aku berkata dengan agak malu. Kamu belum dewasa. Bai Qinghan tersenyum dan mengeluarkan SIM dan menggoyangkannya. Tenang saja. Aku sudah lulus ujian di luar negeri, lalu siswa Jiang Huai yang nomor 1 di kelas. Entah aku punya kehormatan untuk mengantarmu? Dalam perjalanan pulang, aku terus menghafal kosakata dalam diam. Saat ini rentetan komentar siaran langsung juga sangat ramai. Bunga sekolah yang dingin itu terlalu cantik. Siswa miskin juga sangat tidak sopan. Mungkinkah dia sengaja bersikap tinggi hati untuk menarik perhatian? Bukankah semua drama idola melakukan itu? Tidak. Hanya aku yang menyadari suara ombak supermobil sport ini. Mobil sport top melaju kencang. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di gerbang sekolah. Aku ingin membuka pintu mobil dan turun. Tetapi ternyata pintu mobil terkunci. Aku mengerutkan kening dan menatap Bai Qinghan di kursi pengemudi. Dan mendengarnya bertanya kepada teman sekelas Jiang Huai dengan nada bercanda. Bagaimana kamu akan membayar ongkos mobilnya? Aku mengeluarkan 2 lembar uang 100 yuan yang kusut dari tasku. Dan memberikannya kepadanya dengan ekspresi sakit hati. Tidak usah kembalian. Bai Qinghan tersenyum dengan mata menyipit. Sangat tulus. Sayangnya aku tidak kekurangan uang. Aku dan dia saling berhadapan dalam diam selama beberapa detik. Tiba-tiba aku sedikit memiringkan kepala. Dan berkata dengan nada serius. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat, teman sekelas Bai Qinghan? Baru kusadari. Sebenarnya kamu sangat mirip dengan teman masa kecilku, Damu Susheng. Serangkaian trik mendekati yang sangat klise. Apakah dia pikir dengan cara ini dia bisa membuat primadona sekolah memandangnya secara berbeda?
Identifikasi sebagai kutukan drama idola. Tidak ada yang menyadarinya. Apakah primadona sekolah sudah lama tidak berbicara? Tatapan Bai Qinghan padaku sedikit ragu. Aku menambahkan sambil tersenyum. Namun, bibir dan mulutnya bengkok. Tidak mungkin dia tidak sopan dan mengunci teman sekelas di dalam mobil seperti dirimu. Setelah turun dari mobil, aku berdiri di samping mobil. Dan dengan senyum manis memasukkan 200 yuan itu ke jendela yang diturunkan. Menyaksikan mobil itu meraung pergi seperti monster baja yang marah. Senyum di wajahku perlahan memudar. Bai Qinghan di kehidupan sebelumnya berkata di pernikahan. Bahwa pengantin pria yang memiliki senyum mirip denganku. Mengingatkannya pada teman masa kecilnya. Cinta pertamanya. Keluargaku dan Bai Qinghan sangat berbeda. Tidak mungkin dia adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Bai Qinghan memiliki teman masa kecil ketika dia masih kecil. Dan aku kebetulan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Thea. Karena aku sudah tahu tentang hal ini sebelumnya. Maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak memanfaatkannya. Jadi aku mengambil alih identitas teman masa kecilnya. Bai Qinghan sangat perhatian. Dan banyak berpikir. Untuk orang seperti ini, kamu hanya perlu mengajukan pertanyaan yang tidak jelas. Mereka akan berusaha mencari jawabannya sendiri. Dan dalam proses ini, dia pasti akan mengenal saya. Memahami paparan berulang saya. Dapat meningkatkan rasa suka orang terhadap seseorang. Ini disebut efek paparan dalam psikologi. Ungkapan, cinta tumbuh karena terbiasa, adalah prinsip ini. Kalau dipikir-pikir, saya harus berterima kasih pada Bai Qinghan dari kehidupan sebelumnya. Yang telah mengajarkan saya begitu banyak keterampilan. Beberapa bulan berikutnya berlalu dengan tenang. Setiap hari saya berada di antara ruang kelas, perpustakaan, dan kantin. Di akhir pekan, saya pergi bekerja paruh waktu di toko bunga terlebih dahulu. Lalu pergi mengajari Yin Xiao Xiao. Setiap kali saya pergi menemui Yin Xiao Xiao, saya selalu membawakan setangkai mawar Freud. Yin Xiao Xiao berubah dari canggung menjadi terbiasa secara bertahap. Saya tidak mengajar dengan asal-asalan karena kejadian di kehidupan sebelumnya. Melainkan dengan sabar dan cermat menyisir pengetahuan untuknya di kehidupan sebelumnya. Saya dikritik karena menolak mengajari Yin Xiao Xiao. Orang desa memang aneh. Sama sekali tidak tulus. Bahkan ada yang menuduh bahwa nilai saya sebelumnya adalah hasil curang. Setelah nilai bahasa Inggris saya menurun. Dan kali ini saya tidak akan meninggalkan celah apapun. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Dengan cepat tiba di musim dingin dengan siang yang pendek dan malam yang panjang. Semester pertama kelas 2 SMA akan segera berakhir. Dan ujian akhir semester sudah di depan mata. Akhir pekan. Di villa pribadi, Yin Xiao Xiao duduk tegak di depan meja. Ekspresi di wajah kecilnya jarang terlihat gugup. Bagaimana? Saya meletakkan pena merah untuk mengoreksi kertas ujian. Kertas ujian matematika ini. Kamu mendapat 63 poin. Ada kemajuan dan lulus. Pelayan tua yang sudah bersiap di samping bersorak. Lalu membunyikan. Meriam kecil yang entah dari mana dia dapatkan. Bang. Di tengah konfeti dan pita yang berterbangan. Yin Xiao Xiao menarik saya dari kursi. Lalu menarik tangan saya dan mulai berputar-putar seperti di kelas waltz. Saya terkejut. Agak menyesal. Tadi tidak mengingatkannya. Nilai penuhnya adalah 150. Melihat ini, pelayan tua itu diam-diam mundur. Dan dengan perhatian menutup pintu. Aku terbentur hingga pusing dan mengetuk pelan. Kepala Yin Xiao Xiao. Jangan nakal. Putar sekali lagi. Bunga hari ini akan habis. Mendengar ini, Yin Xiao Xiao menjulurkan lidahnya. Berhenti bergerak dan mulai bersikap manis. Aku salah. Seharusnya tidak menggodamu. Tidak akan berani lagi lain kali. Bungaku. Cepat beri aku hadiah. Aku mengangkat alisku dan menatapnya. Menyerahkan mawar kepadanya. Yin Xiao Xiao menerima bunga itu. Tertawa nakal.
Aku bohong. Lain kali aku masih berani menjelang akhir semester. Aku semakin sibuk. Perpustakaan? Aku sedang mempersiapkan pelajaran untuk semester depan. Tiba-tiba seseorang mendorong bahuku. Saat aku mendongak, aku melihat seorang siswa laki-laki berwajah bulat dengan rambut cepak. Dia dengan wajah merah menyerahkan sebuah amplop merah muda di depanku. Dia berkata, "Jiang Huai, bisakah kamu membantuku memberikan surat ini kepada teman sekelas Bai Qinghan?" Aku mengerutkan kening dan tidak menerimanya. Nama siswa laki-laki ini adalah Li Yuan. Sama sepertiku. Juga siswa berprestasi yang masuk karena nilai bagus di kehidupan sebelumnya. Dia adalah salah satu dari sedikit siswa yang tidak berpartisipasi dalam siaran langsung penaklukan. Setelah aku meninggal, dia mengetahui kebenaran dan menulis surat laporan untukku. Sayangnya, surat ini baru saja dikirim. Dicegat oleh keluarga Bai. Sedikit pun riak. Tidak membangkitkan apapun. Aku terdiam. Li Yuan buru-buru menjelaskan. Setiap akhir pekan kamu pergi les dan teman sekelas Bai Qinghan yang mengantarmu pulang. Jadi aku ingin merepotkanmu. Aku langsung menolak. Maaf. Aku tidak bisa membantumu. Li Yuan tertegun sejenak. Ekspresinya bingung. Kenapa? Apakah kau juga menyukai Dewi Bai Qinghan? Begitu kata-kata ini keluar, dia seketika merasa cemburu. Mulai dengan berani melihat ke arah teman sekelas itu pergi. Aku melirik beberapa kamera di langit-langit tidak jauh dari sana. Kemudian aku menggelengkan kepala pada Li Yuan. Intinya, itu tidak mungkin. Li Yuan berkarakter lugas. Baik hati. Pasti tidak akan bisa mengalahkan Bai Qinghan yang penuh tipu daya. Aku tidak ingin dia mengulangi kesalahan yang aku buat di kehidupan sebelumnya. Tetapi terhalang oleh kamera siaran langsung yang ada di mana-mana. Dan tidak bisa memberitahukan kebenaran. Hanya bisa berharap dia menyerah. Li Yuan menghentakkan kakinya. Memaksa memasukkan surat cinta berwarna merah muda ke tanganku. Apa aku akan membantumu jika aku tidak menyukai Bai Qinghan? Jiang. Terima kasih. Kau melihat sosoknya yang berlari menjauh. Aku meremas surat cinta itu dengan ekspresi datar. Setelah kejadian surat cinta itu, sikap Yin Xiao padaku tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya dia bisa mengirimiku ratusan pesan soal matematika dalam sehari. Paket emotikon, bahkan celotehan yang sama sekali tidak berarti. Namun sekarang, Yin Xiao sudah diam selama seminggu berturut-turut. Tekanan akademisku berat. Aku senang dan tenang. Tentu saja aku tidak terpikir untuk berinisiatif mencarinya. Jika aku bisa melihat komentar siaran langsung, aku akan menyadari bahwa penonton sudah mulai kasihan padaku. Merasa CP ini akan segera berakhir sayang sekali. Aku baru saja memberikan 9 roket kepada putri kepala sekolah. Aku sangat keberatan. Jangan cuci surat cinta itu. Satu sisi memberi bunga kepada putri kepala sekolah. Sisi lain cemburu. Membuang surat cinta orang lain untuk primadona sekolah. Bukankah ini menginjak dua perahu? Oke. Sayang sekali. Awalnya aku agak menyukai mereka berdua. Pada hari Sabtu sore, aku tiba di depan Villa Yin Xiao tepat waktu. Setelah menekan bel pintu, tidak ada yang membuka pintu untuk waktu yang lama. Aku mengeluarkan ponselku untuk mengirim pesan kepada Yin Xiao. Namun aku melihat tanda seru merah yang menandakan diblokir. Aku mengerutkan kening dan menekan bel pintu lagi. 10 menit berlalu. Tetap tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Meskipun aku tidak terlalu berpengetahuan dan mengerti musik. Translate_text. Tapi juga mengerti ini berarti aku tidak diterima. Aku berbalik dan pergi. Tetapi tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka di belakangku. Seorang gadis cuek masuk. Aku masuk ke villa. Yin Xiao sedang dalam posisi bersandar malas di sofa ruang tamu. Dengan linglung memainkan konsol game. Aku ditinggalkan di tempatku sampai akhir permainan. Permainan berakhir. Yin Xiao akhirnya dengan murah hati mendongak dan menatapku. Kau tahu data mencariku ya? Aku kira kau tidak akan pernah berencana untuk memberiku penjelasan. Aku sedikit bingung, menjelaskan apa?
Aku datang untuk memberikanmu les tambahan. Les tambahan. Yin Xiao mencibir. Kita sudah lama tidak berbicara. Aku kira si jenius sudah lupa untuk memberiku les tambahan. Dia dengan santai melempar konsolnya dan bangkit. Mencengkeram pergelangan tanganku. Dengan kasar menyeretku ke ruang belajar di lantai 2. Kami saling dorong memasuki ruang belajar. Yin Xiao membanting pintu dengan keras. Aku terhuyung beberapa langkah dan belum sempat berbicara. Sudah didorong dengan kuat oleh Yin Xiao ke samping meja. Di tengah kekacauan, posisiku berantakan, punggung bawahku menekan tepi meja. Seketika amarahku juga tersulut. Namun, Yin Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Dia menopang kedua tangannya di atas meja di kedua sisi tubuhku. Mendekatiku dengan lembut. Aku terdorong ke belakang olehnya. Merasa sangat kesal. Yin Xiao, apa yang kau gila? Tapi detik berikutnya, Yin Xiao mengangkat tangannya. Mencengkeram daguku. Tidak masuk akal. Menciumku. Aku terkejut. Tanpa sadar menamparnya. Plak, suara tamparan renyah memenuhi ruang belajar, kembali sunyi. Yin Xiao perlahan menoleh. Matanya berkaca-kaca dengan air mata ketidakpercayaan. Dia bertanya kata demi kata pada Jiang Huai. Katakan padaku mengapa kau membuang surat cinta untuk King Han itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita adalah hubungan kerja biasa. Aku mengajarimu. Kamu membayar untuk waktu dan pengetahuanku. Selain soal matematika, aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan apapun padamu. Yin Xiao menatapku lama sekali. Tiba-tiba mencibir hubungan kerja. Setiap kali kamu datang, kamu membawakanku setangkai mawar Freud. Apakah ini hubungan kerja? Aku menatap matanya seperti yang kamu inginkan. Kali ini aku tidak membawakanmu. Membawa bunga. Yin Xiao menyipitkan keyakinan apapun, aku tidak menjelaskan. Hanya mengulangi. Kali ini aku tidak membawakanmu bunga. Bunga Yin Xiao hanyalah hadiah. Karena kamu tidak menginginkannya. Maka kali ini tidak ada dan tidak akan ada lagi. Implikasinya setelah ini, tidak perlu lagi mencariku untuk les. Yin Xiao tidak menyerah. Dia menatapku tajam. Mencoba menemukan sedikit pun emosi marah di wajahku. Setelah menyadari ekspresiku tetap tenang, dia akhirnya mencibir. Jadi pada akhirnya kamu hanya menginginkan uang. Ternyata dengan uang kamu bisa membeli segalanya dari Jiang Huai. Benarkah? Bagus sekali. Aku punya banyak uang. Kalian para siswa berprestasi ini mungkin tidak sebaik kuda-kuda yang dipelihara dengan baik di arena pacuan kuda keluarga kami. Tamparan ini aku berikan dengan sekuat tenaga. Yin Xiao dibesarkan dengan dimanja oleh keluarganya sejak kecil. Di sekolah juga merupakan putri kecil yang berpengaruh. Kapan dia ditampar 2 kali secara sepihak? Dia menundukkan kepalanya. Rambutnya berantakan. Bibir bawahnya digigit hingga pucat. Jelas sudah mencapai ambang kemarahan. Tepat ketika suasananya akan meledak. Pintu ruang kerja tiba-tiba terdengar 2 ketukan. Kemudian dibuka dari luar. Kepala pelayan tua dengan wajah penuh keringat dingin. Membawa sepiring buah yang sudah dipotong. Dengan gemetar berkata Nona Jiang, apakah Nona ingin makan buah? Aku mendorong Yin Xiao menjauh. Mengambil tas sekolahku di lantai dan berjalan keluar. Saat keluar dari ruang kerja, di belakangku terdengar ancaman tajam Yin Xiao, Jiang Huai. Setelah kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan menyesal. Langkahku hanya terhenti sesaat. Lalu aku langsung pergi dengan langkah besar. Saat menuruni tangga, aku mendengar suara keras meja dan kursi terbalik dari lantai 2. Pada saat yang sama, rentetan komentar lebih cepat dari deru napas. Alur cerita tadi sangat norak. Tapi kok bikin nagih ya? Bawahan Jiang Huai tadi benar-benar berani. 2 tamparan itu berbunyi, plak. Aku bertaruh mereka akan berciuman hari ini. Bonus jutaan saya. Apakah ya Kau Bei mendekati Meike hari ini?
Aku bahkan secara khusus memasang alarm. Di depan villa, Bai Qinghan bersandar di kusen pintu, sambil menatapku dengan mata menyipit seperti bulan sabit. Kenapa bertengkar dengan Yin Xiao? Sudah kubilang, harus lebih sabar dengannya. Kerahnya kosong. Tidak memakai pin hitam yang menyembunyikan kamera. Sungguh, aku tidak ingin memperdulikan kesenangannya melihat kemalangan orang lain. Bai Qinghan mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Dia tiba-tiba bertanya, "Bukankah kamu punya teman masa kecil yang polos dan baik? Kenapa masih menggoda orang lain? Anak laki-laki yang mendua akan dihukum." Saat ini akhirnya menyadari. Nada bicaranya tidak bercanda. Aku tahu kamu tiba-tiba menunjukkan sebuah sandiwara. Aku tahu surat cinta gadis kaya itu adalah rencanamu, tebakan yang tepat. Bai Qinghan terkekeh, memiringkan kepala dan mengedipkan satu mata. Karena kejutan berkilauan. Ekspresinya bersemangat. Seolah bermain permainan paling menarik di dunia. Aku tahu anak laki-laki itu menyukaiku. Aku meminta seseorang untuk mengisyaratkannya. Bisa mengirim surat cinta kepadaku melalui kamu. Ini sangat mudah. Lagi pula, aku adalah siswa unggulan terbaik yang bermain paling baik denganku, kan? Apakah aku hampir tertawa terbahak-bahak? Jadi apa tujuanmu? Hanya untuk membuat Yin Xiao membenciku? Saat ini, Bai Qinghan memiringkan kepalanya. Dengan perlahan memainkan cincin rubi di tangan kirinya. Aku ingin kau menceritakan semua kisahmu dan King Mei kecilmu. Misalnya, apakah kau datang ke Akademi Inus karena dia? Dia memaksaku. Wajahku berubah. Hari ini aku sedang tidak ingin menjawabmu. Karena dia, Bai Qinghan, begitu lembut. Tertawa. Baiklah. Tapi aku percaya suatu hari nanti kau akan berlutut dengan gembira. Untuk memberitahuku jawabannya. Di forum kampus, layar siaran langsung Bai Qinghan selalu hitam. Semua orang berkumpul di siaran langsung Yin Xiao Xiao. Teknologi maju itu bagus. Di sisa hidupku, aku bisa melihat putri kecil yang sombong membongkar rumah dan berjualan dengan berani. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang menjilat putri keluarga Yin. Samoyedku lebih berakal sehat darinya, akan lebih baik jika dia lulus. Jiang Hua yang miskin ingin naik pangkat dengan menikah. Pasangan di keluarganya tidak akan setuju, kan? Jangan menyebarkan rumor, kepala keluarga dan nyonya sangat menyukai teman kecil Jiang. Semua orang terkejut dengan tingkat kemarahan Yin Xiao Xiao. Terhadapku, mereka bersiul. Juga mengabaikanku. Mereka menduga. Siaran langsung perburuan ini akan segera berakhir karena kebencian Yin Xiao Xiao terhadapku. Sementara itu, aku baru saja kembali ke asrama. Aku menenangkan diri. Mungkin meninjau catatan sendiri lagi. Memaksa diri untuk terus belajar. Di minggu yang baru, aku dan Yin Xiao Xiao terus perang dingin. Aku adalah petugas disiplin minggu ini. Bertanggung jawab atas organisasi tes renang semester ini. Setelah tes selesai, aku hendak menutup gerbang kolam renang. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara tawa dari dalam. Aku ragu sejenak. Membuka kembali gerbangnya. Beberapa siswa berkumpul di tepi kolam renang. Ada pria dan wanita. Tapi semuanya berdandan. Indah. Jelas kaya atau terhormat. Di kolam renang, seorang pria berwajah bulat menggigil dan menyelam berulang kali ke dalam air. Seolah mencari sesuatu. Anak laki-laki yang memimpin di pantai mencibir Li Yuan. Cepat ambil. Ini beberapa juta nilainya. Jika tidak bisa diambil, uang ini harus kamu ganti. Karena tes renang sudah selesai. Program pemanasan kolam renang suhu konstan sudah dihentikan. Di air es, Li Yuan memeluk dirinya sendiri dengan wajah pucat. Teman sekelas Han Zihao. Maaf. Saya bukan Han Zihao, dia memotongnya dengan sinis. Suruh ambil, ya ambil saja. Bukankah kamu berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Dewi Qinghai? Sangat suka menjadi penjilat. Maka tuan muda ini akan memberimu kesempatan. Han Zihao menyukai Bai Qinghan.
Ini hampir menjadi rahasia umum. Tidak aneh jika dia menyulitkan Li Yuan. Li Yuan tidak punya pilihan. Harus menyelam lagi ke dalam air yang dingin menusuk tulang. Berharap bisa mengambil jam tangan itu. Agar orang-orang ini melepaskannya. Melihat adegan ini, aku mengepalkan tinjuku. Di akademi ini, ada banyak tuan muda dan nona muda yang tidak bisa dilawan. Mereka bisa dengan mudah menentukan masa depan siswa lain bahkan guru. Mungkin saat ini aku harus berbalik dan pergi. Lagi pula, Li Yuan tidak ada hubungannya denganku. Aku sendiri saja sudah kesulitan. Dulu membantunya menahan. Surat cinta itu sudah cukup baik. Tapi melihat wajah Li Yuan yang membeku, aku teringat masa laluku. Adegan sebelum kematian. Saat itu, beasiswaku dicabut. Kartu siswa juga menunggak 1 sen pun. Pahlawan pun kesulitan. Tidak ada yang mau meminjamkan uang kepadaku. Aku hanya bisa sering keluar kampus untuk bekerja. Setiap hari mengandalkan 2 roti untuk bertahan. Hari itu, setelah nyaris menyelesaikan tes renang, aku menerima telepon, mendengar kabar kematian orang tuaku. Aku bersembunyi di ruang ganti. Pertama kali menangis terseduh-seduh. Sambil menangis, aku memberitahu diriku sendiri untuk bertahan. Bahkan jika takdir mempermainkan. Bahkan jika kesengsaraan menembakkan hujan anak panah ke arahku. Cukup untuk menutupi sinar matahari. Aku akan terus bertarung dalam bayang-bayang. Aku tidak akan menyerah. Aku ingin hidup. Saat meninggalkan kolam renang, tiba-tiba aku melihat koin berkilauan di tepi kolam. Aku berbalik untuk mengambilnya. Tetapi secara tidak sengaja jatuh ke kolam renang di musim dingin. Meskipun aku perenang yang sangat baik. Tetapi saat ini aku kelaparan dan kedinginan. Kelelahan. Pada saat-saat terakhir sebelum tenggelam. Aku masih berjuang dengan putus asa. Mengulurkan tangan ke permukaan air. Berharap secercah kehidupan. Saat ini, Li Yuan masih terus menyelam mencari jam tangan. Sementara aku dengan tanpa ekspresi mengeluarkan ponselku dan mengirim lokasi ke Bai Qinghan. Balasan datang dengan cepat. Dia bersiap untuk berlutut dan memohon padaku. Aku mengabaikannya. Sebaliknya meletakkan ponsel di kursi di samping. Lalu dengan keras berkata kepada sekelompok orang di tepi kolam. Jika ingin mengambil sesuatu, Anda dapat meminta petugas kolam untuk menguras air. Tidak perlu repot seperti ini. Jika orang ingin menguras air, mereka harus membiarkan orang di dalam air naik dulu. Li Yuan baru saja naik dari kolam renang. Han Zihao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahku. Beberapa anteknya menahannya. Segera mendekat, memintaku mengatupkan kedua tangan di belakang. Mendorongku ke hadapan Han Zihao. Aku tahu aku tidak bisa melawan. Yang bisa kulakukan hanyalah mengulur waktu. Jadi aku tidak melakukan apapun. Perjuangan yang berlebihan. Han Zihao mencengkeram rambut di belakang kepalaku. Memaksaku untuk mendongak. Dia menatapku sejenak. Lalu mencibir. Tidak terlalu tampan juga? Seorang siswa miskin juga membuat marah orang yang tidak bisa kau sakiti. Dari mana keberanianmu untuk membela keadilan bagi orang lain? Seseorang maju untuk menengahi. Tidak perlu memukul. Dia juga mengotori tangan Kak Hao. Han Zihao sangat setuju. Jadi dia beralih ke Li Yuan. Li Yuan. Sekarang kamu maju dan menamparnya 2 kali. Masalah jam tangan itu akan selesai. Li Yuan menatapnya dengan kaget. Mendorong mulutnya. Tidak bisa bereaksi. Apa? Mendengar trik menjijikan seperti itu. Aku menyipitkan mata dengan tidak percaya. Han Zihao menjadi lebih bersemangat. Dia meningkatkan taruhannya lagi. Jika kamu bisa membuatnya menangis. Setelah memukulinya hingga menangis ayah dan ibu. Di sekolah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Li Yuan didorong di depanku. Dia gemetar seperti saringan. Bahkan lebih gemetar daripada saat dia berendam di air es tadi. Kami saling bertatapan. Kemudian aku mendengar suaranya yang menangis.
Tim Jiang Huai, maaf. Plak. Segera setelah itu, sebuah tamparan mendarat di wajahku. Han Zihao tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Masih ada satu tamparan lagi. Jangan main-main. Pukul aku dengan keras. Plak, tamparan lagi. Aku dipukul hingga menoleh. Mata Hanzi juga jatuh ke tanah. Han Zihao menghalangi wajahku. Apa yang harus dilakukan Li Dai jika menyesal? Dia tidak menangis. Dia memiringkan kepalanya lagi. Tersenyum pada Li Yuan. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Menendangnya ke kolam renang sebagai hadiah. Biarkan Li Yuan menatapku. Matanya menyusut. Han Zihao mendesak dengan tajam. Kenapa tidak bergerak? Apakah kamu masih ingin turun untuk mengambil jam tangan? Jadi, aku melihat Li Yuan dengan wajah penuh air mata. Maju selangkah dan mengangkat tanganku. Lalu mendorongku ke kolam renang. Han Zihao sangat puas. Membiarkan Li Yuan meninggalkan kolam renang. Kedalaman kolam renang adalah 2 meter. Aku harus terus-menerus melepaskan anak. Membuat mulut dan hidungku berada di atas permukaan air. Di air es yang menusuk tulang. Aku mendengar Han Zihao memberikan perintah. Karena Li Yuan sudah pergi. Lalu kamu akan menggantikannya untuk mengambil jam itu? Aku tidak mendengarkan. Hanya menatapnya tanpa ekspresi. Seseorang mencibir. Lumayan sombong. Mereka membawa kursi. Dia menurunkan bidaknya. Di tepi kolam renang. 4 mata bertemu. Dia mengambilnya. Kamu jangan harap bisa naik ke darat. Mereka di darat membicarakan angin. Sementara tubuhku perlahan tenggelam. Jika terus seperti ini, aku yang pertama tidak tahan. Pasti aku. Aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Maka, di bawah tatapan semua orang, aku menutup mata. Perlahan tenggelam ke dalam air. Tindakan ini sangat tiba-tiba. Karena sudah waktunya tutup. Hanya ada satu lampu yang menyala di tepi kolam. Aku tahu. Dalam cahaya yang begitu redup, orang-orang di darat pasti tidak dapat secara akurat mengidentifikasi lokasi spesifik benda di bawah air. Di air yang dingin, aku mendengar tawa dari darat. Kebisingan tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar seringai dingin Han Zihao. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa menahannya. Setengah menit. Han Zihao tidak peduli. Apa yang bisa terjadi? Dia berenang tenggelam untuk menguji air, tidak mungkin tenggelam, kan? 1 menit. Han Zihao berdiri. Di tepi kolam renang. Berteriak dengan nada tertekan. Jiang Huai. Aku perintahkan kamu untuk keluar. Dengar tidak? 1,5 menit. Di tengah keributan panik orang-orang di darat, aku mendengar seseorang merendahkan suara. Lupakan yang lain dulu. Siaran langsungnya belum berhenti. Jika kedua nona muda itu belum puas bermain, bukankah kita akan Han Zihao meraung putus asa? Ini bukan salahku. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Sementara aku bersembunyi di bawah air. Di bawah naungan lampu redup kolam renang. Perlahan bergerak menuju tepi. Aku melalui riak air yang terdistorsi. Mengenali orang-orang di pantai. Bersiap menunggu kesempatan. Menarik beberapa orang ke bawah. Menemani saya berendam di air dingin belum terpilih. Tiba-tiba di telingaku terdengar suara gedebuk keras ke dalam air. Sesosok tubuh tiba-tiba terjun ke air. Gelombang air yang bergolak membangkitkan gelembung-gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Belum sempat sadar. Sosok itu berenang dengan cepat. Ke arahku dan meraih tanganku. Kemudian menarikku menuju permukaan air. Suara percikan air terdengar. Aku dan Yin Xiao-Xiao keluar dari air satu demi satu. Yin Xiao-Xiao segera mendekatiku. Seluruh tubuhnya menempel. Aku mencondongkan tubuh untuk memeriksa napasku. Aku mendorong tangannya. Jari-jariku sedikit terluka. Tidak apa-apa.
Tetesan air bergulir dari wajahku mengikuti rambutku. Bagaikan tetesan air mata dingin. Aku sangat ketakutan. Yin Xiao menggenggam. Aku mendorong tangannya. Jari-jariku sedikit gemetar. Tanganmu sudah sedingin es. Aku merinding. Berusaha menariknya kembali. Tanganku belum sempat ditarik keluar. Aku sudah mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku mendongak dan melihat orang yang datang. Ternyata Bai Qinghan. Dia terlambat. Pada saat yang sama, Yin Xiao mengangkat mata dan menyapu Han Zihao dan yang lainnya. Meskipun seluruh tubuh Yin Xiao basah kuyup, masih ada aura penindasan yang tajam dan kuat di sekelilingnya. Di bawah tatapannya, Han Xiao dan yang lainnya menciut dan menundukkan kepala. Tatapan Yin Xiao akhirnya terpaku pada Bai Qinghan. Dia berbicara dengan dingin. Bai Qinghan. Jaga anjingmu. Bai Qinghan. Setelah membawa yang lain keluar dari kolam renang, Yin Xiao menatapku lagi. Dia menempelkan telapak tanganku ke pipinya. Suaranya agak sedih. Apakah jika aku tidak mencarimu, kamu tidak akan pernah mencariku? Aku mendorong Yin Xiao dan memintanya melepaskanku agar aku bisa berganti pakaian. Seragam musim dingin. Agak dingin dan pengap setelah basah. Tapi dia tidak mau melepaskanku. Nada suara Yin Xiao terdengar sedikit seperti merengek karena sengau. Dia bolos kelas sejarah hari ini. Aku menekan saraf itu. Namun harus terus mendengarkannya mengoceh. Dia bilang guru berbicara tentang perubahan besar di Eropa Timur. Pembubaran Uni Soviet. Jadi kenapa? Dia bilang perang dingin sudah berakhir. Dia memeluk lenganku dan diam-diam mempereratnya. Perang dingin Jianghuai berakhir, mari kita berbaikan. Berganti pakaian kering. Aku menatap waktu dengan saksama. Lalu keluar dari kolam renang. Yin Xiao dan Bai Qinghan menungguku di gerbang depan. Sejujurnya, aku tidak menyangka Yin Xiao akan kembali. Aku baru tahu bahwa Li Yuan adalah orang pertama yang menemukan Yin Xiao. Memintanya untuk menyelamatkanku. Mengingat saat itu Li Yuan basah kuyup. Sosoknya yang berlari keluar dari kolam renang dengan berantakan. Aku menundukkan bulu mata. Agak linglung Li Yuan akan dibujuk. Mendorongku ke kolam renang. Juga akan berusaha keras meminta bantuan untukku setelah bebas. Jadi aku tidak menyalahkannya. Tetapi jika aku bisa memaafkan Li Yuan, haruskah aku juga memaafkan Yin Xiao dan Bai Qinghan? Saat ini, Yin Xiao melihatku. Dia berjalan mendekat dan berjinjit. Melilitkan syal di leherku. Bai Qinghan di samping juga bertanya dengan lembut. Apakah kamu ingin pergi ke ruang kesehatan sekolah untuk diperiksa? Aku menatap mereka dan tiba-tiba mata berkaca-kaca. Yin Xiao menjadi bingung untuk sesaat. Ini apalagi sekarang? Aku menatap mereka dengan serius. Berkata dengan lembut, terima kasih. Aku tidak menyangka. Tak kusangka kalian benar-benar datang menyelamatkanku. Aku tahu aku adalah siswa dari desa. Kikuk dan kuno. Tidak cocok dengan kalian. Sebenarnya aku selalu takut kalian menertawakanku. Membenciku. Meremehkanku. Tapi kenapa kalian begitu baik padaku? Mendengar ini, Yin Xiao terpaku di tempatnya. Ekspresinya kosong sesaat. Sementara aku menundukkan kepala. Memberikan ciuman malu-malu. Lembut di pipinya. Setelah hening sesaat, komentar langsung dengan cepat menjadi gila. Berciuman. Aku mencatat tanggalnya. Waktu tepatnya adalah pukul 19:23:03 setelah mengikuti siaran langsung selama hampir setengah semester. Sebenarnya aku tidak terlalu membenci siswa unggulan lagi. Dia juga tidak menduakan perahu, kan? Hanya takut anak laki-laki berwajah bulat itu diganggu karena surat cinta. Jianghuai sebenarnya orang yang baik. Saat masuk SMA kelas 1, dia bahkan membawa produk lokal untuk teman-teman.
Tapi semua orang tidak mau makan karena jijik. Setelah itu dia tidak pernah membawanya lagi. Aku tidak tahu bagaimana perasaan putri dewan sekolah dan primadona sekolah. Apakah mereka akan menyesal bertaruh pada Jiang Huai saat itu? Sejujurnya, tidak ada yang merasa siaran langsung strategi ini dan dosen itu benar-benar keterlaluan. Saat ini, neraca opini publik akhirnya sepenuhnya condong ke arahku. Yin Xiaoxiao tertegun lama sebelum memerah dan menerjang ke pelukanku. Dia berkata dengan canggung, "Kamu memang orang yang baik. Tidak ada yang akan memperlakukanmu dengan buruk. Dan kenapa kamu begitu gombal? Aku benar-benar membencimu." Berpura-pura malu menyembunyikan wajahku di rambut Yin Xiaoxiao. Sudut mulutku tak tertahankan untuk terangkat tinggi. Akhirnya menunggu adegan ini. Maaf. Rasa terima kasih hanyalah kepura-puraan. Korban yang belum dewasa. Satu-satunya tempat tinggi yang bisa diduduki adalah tempat tinggi moral. Mereka mendekat dengan niat jahat. Ingin menggoda saya. Memperlihatkan keburukan. Kemudian mematahkan tulang kesombongan saya. Membuat saya dipenuhi lumpur. Maka saya akan membuat mereka melihat dengan mata kepala sendiri jiwa saya yang jernih, transparan dan tanpa celah. Saya akan membiarkan semua orang melihat niat jahat mereka yang penuh. Namun yang didapatkan adalah ketulusan saya yang sempurna. Saat itu, ketika kebenaran terungkap, siapa yang akan terlihat buruk? Siapa yang akan menjadi lelucon terbesar? Saya hampir tidak sabar. Klinik sekolah. Setelah saya minum teh jahe, saya berbaring di tempat tidur. Saat saya akan tertidur, saya mendengar suara langkah kaki dua orang di luar tirai tempat tidur. Seseorang dengan hati-hati membuka tirai. Saya mendengar Yin Xiaoxiao merendahkan suaranya. SST. Dia tertidur. Yin Qinghan menjawab dengan lembut. HMPH. Seseorang meletakkan telapak tangannya di dahi saya. Melihat saya tidak demam. Mereka berdua kembali keluar tirai. Saya berpura-pura tidur dengan canggung. Saya hendak berpura-pura bangun perlahan. Tiba-tiba saya mendengar Yin Xiaoxiao berkata dengan pelan. "Qinghan, taruhan itu." Saya tidak ingin melanjutkannya. Siaran langsung by Qinghan sudah saya hentikan. Hadiah akan saya bekukan dulu kamera streaming mikro ini. Mengembalikannya padamu. Bai Qinghan terdiam sesaat. Kamu menyukainya. Yin Xiaoxiao mengaku dengan jujur. HMPH. Setelah ujian akhir semester adalah pesta dansa perayaan sekolah Yin Yuxi. Saya berencana untuk mengaku pada Jiang Huai di pesta dansa, suara Bai Qinghan. Gemetar tak kentara. Lalu jika dia tidak setuju? Yin Xiaoxiao tidak peduli. Nada bicaranya percaya diri. Jiang Huai sudah menciumku. Saya sangat cantik. Latar belakang keluarga saya juga sangat baik. Terlebih lagi saya akan memperlakukannya dengan baik nanti. Bai Qinghan menyela dia. Tapi bagaimana jika Jiang Huai? Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Mendengar ini, nada suara Yin Xiaoxiao tiba-tiba menjadi dingin. Bai Qinghan. Aku tahu kamu sebelumnya menyelidiki masa lalu Jiang Huai. Apapun yang kamu gali, masalah ini harus dihentikan di sini. Simpan apa yang seharusnya tidak dikatakan di dalam hatimu. Sebagai imbalan untuk proyek si Cheng itu, keluarga ini mulai mempersiapkan diri untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Saat terakhir, aku keluar dari ruang ujian. Di koridor, Yin Xiaoxiao sedang menungguku keluar. Dia dengan tergesa-gesa memasukkan naskah yang penuh coretan ke dalam sakunya. Lalu tersenyum menyambutku. Aku belum berbicara. Gadis itu seperti kacang berkata bahwa dia sudah mengerjakan semua soal matematika yang bisa dia kerjakan. Soal-soal besar yang tidak bisa dia kerjakan ditulis dengan kata jawab dan diulang. Pasti bisa lulus. Yin Xiaoxiao berkata dengan mata berbinar. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa jika aku lulus ujian akhir semester matematika, kamu akan mengabulkan satu permintaanku. Apakah itu masih berlaku? Melihatku mengangguk. Dia tertawa. Kalau begitu aku ingin kamu ikut denganku kembali ke villa.
Hari ini aku dengan susah payah mengundang penata gaya ayahku. Itu beruntung untukmu. Sore hari, Yin Xiao menyerahkanku kepada penata gaya. Namun dia sendiri melarikan diri dengan wajah merah. Mengatakan ingin meninggalkan kejutan untuk pesta dansa malam ini. Merias wajah dan berganti pakaian. Aku diombang-ambingkan sepanjang sore. Lalu diantar oleh kepala pelayan tua ke pintu aula tempat pesta dansa diadakan. Malam ini, salju pertama. Tepat waktu turun. Aku mengenakan setelan jas high-end. Saat aku turun dari mobil, lonceng di menara aula berbunyi. Pesta dansa dimulai pukul 7 malam. Semuanya tepat waktu. Seolah-olah sudah ditakdirkan. Aku tidak memperhatikannya. Tatapan kagum di sekitarku. Hanya menaiki tangga. Berjalan menuju aula. Di pintu aula yang hikmat dan klasik. Aku melihat Bai Qinghan mengenakan gaun hitam tinta. Dia memegang sampannya di satu tangan dan tersenyum padaku. Kamu sangat berbeda malam ini. Terima kasih. Bai Qinghan sepertinya sudah minum banyak alkohol. Sedikit terengah-engah. Pipinya memerah. Dia menatapku dan tiba-tiba berkata, "Maaf." Aku terkejut. Ekspresiku bingung. Kenapa minta maaf? Bai Qinghan berbisik. Untuk semuanya. Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Bai Qinghan berkata langsung. Dia sedikit malu dan meninggalkan pandangan. Aku tertawa pelan. Aku berkata, Bai Qinghan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun padaku di kolam renang. Aku mengirimimu lokasi saat itu. Dan kamu datang secepatnya. Benar kan? Adapun kata-kata yang kamu katakan padaku sebelumnya. Aku tahu kamu hanya ingin menakutiku. Hanya ingin jawaban dariku. Bai Qinghan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jawaban ini sudah tidak ada artinya lagi. Dia menyiapkan kejutan untukmu. Dia minggir. Membiarkanku masuk ke aula. Saat aku melewatinya, aku diam-diam mencubit diriku sendiri dengan keras. Kedua pipiku langsung memerah. Aku tersenyum malu-malu. Aku berkata kepada Bai Qinghan, kamu bertanya padaku. Apakah karena orang itu datang ke Universitas Inus, aku ingin memberitahumu. Setidaknya dulu, kebenaran di dunia ini tidak banyak. Tapi rona merah di wajah seorang remaja lebih berharga daripada pernyataan panjang. Pengakuan. Setelah selesai berbicara, aku pergi tanpa ragu-ragu. Seseorang di belakangku berseru pelan. Dewi Bai Qinghan. Apakah dia tidak memegang sampanye? Saat aku memasuki aula, lampu perlahan meredup. Di tengah seruan semua orang, lampu menyala di panggung aula. Mengenakan mutiara di sekujur tubuhnya. Gaun panjang menjuntai berwarna putih yang dibuat khusus. Bros mawar berkilauan tersemat di dadanya, muncul di atas panggung. Poninya disisir ke belakang dengan hikmat. Terlihat hikmat dan anggun. Yin Xiao mengambil mikrofon dengan penuh tenaga. Suaranya lembut. Baru-baru ini aku sering bermimpi tentang seseorang yang belajar dengan giat. Pahlawan hanyalah makanan lezat. Bahkan saat mendengarkan ceramah, dia mengerutkan kening karena jengkel padaku, semua tentangnya sangat menarik bagiku. Membuatku tanpa sadar jatuh cinta padanya. Kata-kata cintanya yang membara. Membuat penonton gempar. Bahkan ada yang terharu menutup mulutnya. Pada saat yang sama, beberapa lampu sorot menyorotku secara bersamaan. Melalui kerumunan, Yin Xiao menatapku. Bahasa bunga mawar Freud. Kau dengan santai berkelana di mimpiku. Membuat hatiku menjadi taman yang harum dan kaya. Kau sudah terlalu lama berkeliaran di mimpiku. Bisakah aku memintamu untuk datang ke sisiku sekarang? Jiang Huai, aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Pada saat yang sama, kelopak mawar berjatuhan memenuhi langit. Terjalin menjadi mimpi indah seperti gelembung. Pandangan teman-teman sekelas yang iri atau menyemangati mendesakku untuk segera menyetujuinya. Di bawah sorotan,
Aku mengerjapkan mata. Dengan gugup membuka mulutku dan menusukku. Sebelum kata-kata itu keluar, suara listrik statis yang menusuk tiba-tiba bergema di seluruh auditorium. Pada saat yang sama, layar besar di keempat dinding aula dansa mulai berkedip menampilkan gambar. Adegan pertama. Di sudut tangga, Yin Xiaoxiao melihat punggungku saat aku pergi. Mengerutkan wajah kecilnya dan mendengus dengan kesal. Si udik ini tidak setuju untuk les tambahan. Bagaimana aku bisa menaklukkannya? Tunggu sampai nona ini merusak kegigihannya. Aku ingin melihat apakah dia berani untuk tidak setuju denganku. Adegan beralih. Adegan kedua, Yin Xiaoxiao memainkan setangkai mawar Freud. Dengan kegembiraan dan sedikit genit. Dia mengirimiku bunga, tunggu saja. 3 hari untuk menaklukkannya. Adegan beralih lagi. Adegan ketiga, Jiang Huai. Setelah kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan menyesal. Gambar bergoyang dan panik. Bukan hanya orang yang merekam yang dengan marah membanting barang. Dia pikir dia siapa? Berani menunjukkan wajah padaku dan memanggil orang rendahan seperti Mu Chu untuk menakut-nakuti. Tunggu sampai aku mendapatkannya. Memenangkan perjudian. Aku akan memainkannya sampai hancur. Gambar kilat yang malang dari kemenanganku. Penuh dengan kata-kata jahat. Setiap kalimat adalah rentetan komentar yang kejam. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Wajahku berangsur-angsur menjadi pucat. Sementara Yin Xiaoxiao di atas panggung mulai mengamuk. Berteriak dengan suara melengking. Matikan? Matikan itu untukku. Tapi semua amarahnya hancur seketika saat melihat senyum mengejek di wajahku. Ekspresinya kosong sesaat. Lalu berjalan ke arahku. Jiang Huai tidak seperti yang kamu lihat. Aku bisa menjelaskan. Aku mundur setengah langkah. Satu gerakan, jangan mendekat. Menjelaskan segalanya. Pada saat yang sama, Bai Qinghan keluar dari kerumunan. Menghalang Iku. Dia mengangkat gaunnya. Seluruh dirinya elegan. Yin Xiaoxiao. Dia menyuruhmu untuk tidak mendekat. Yin Xiaoxiao menatapnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Rekaman siaran langsung ini adalah kamu. Kamu dipukuli? Benar kan? Bai Qinghan belum menjawab. Tetapi sekali lagi menekankan pada Yin Xiaoxiao. Dia menolakmu. Balasanmu setiap saat adalah tamparan Yin Xiaoxiao. Di tengah seruan semua orang, Yin Xiaoxiao menjatuhkan Bai Qinghan ke tanah. Ini semua teman-teman. Kamu jelas tahu bahwa aku menyukainya. Bai Qinghai menutupi wajahnya yang dipukul. Berbaring telentang di karpet. Tetapi dengan senyum di bibirnya. Tetapi kamu juga tahu. Selama aku mengungkapkan kejadian itu. Menarik rambut Bai Qinghan dengan kuat. Bai Qingqing tersenyum kecil. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia telah memenangkan taruhan. Keluargamu punya banyak anak haram. Jika aku berselisih dengan keluarga Bai, kau akan segera diturunkan dari posisi pewaris keluarga Bai. Saat mereka bertengkar seperti anjing. Video di 4 layar besar masih terus memutar gambar. Berubah menjadi latar belakang antar muka pengumpulan suara. Membuat suara bersemangat Yin Xiaoxiao di awal terasa dingin. Mari kita buat kolam hadiah siaran langsung. Semua hadiah dari panduan akan masuk ke kolam hadiah ini. Semua orang bisa bertaruh. Bertaruh pada si udik itu. Kapan dia akan memberikan ciuman pertamanya? Pada saat yang sama, sebuah kolam hadiah besar muncul di layar. Dengan total dana 5 juta. Semua nama yang berpartisipasi dalam taruhan siaran langsung ini muncul. Seperti hukuman mati terbuka yang besar. Aula itu sunyi senyap. Hampir tidak ada suara yang terdengar. Saat ini, senyum Bai Qinghan akhirnya membeku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini semua bukan yang aku lakukan. Waktu taruhan pemenang akhir muncul di layar. Pukul 19:23:03. Orang-orang mulai berbisik tertahan. Seseorang menghela napas lega. Sungguh memalukan.
Untungnya aku tidak bertaruh saat itu. Seseorang berkata dengan tidak percaya. Agak menakutkan. Waktu ini tepat sekali. Suara siapa ini? Pada saat yang sama, ketegangan terakhir terungkap. Nama pemenang muncul di layar. Jiang Huai namaku. Tatapan tak terhitung jumlahnya tertuju padaku. Dan aku berdiri di bawah sorotan. Akhirnya menunjukkan senyum tulus. Sementara Yin Xiao Xiao dan Bai Qinghan tampak pucat pasi. Mereka tidak percaya. Melihatku Jiang Huai. Aku tersenyum dan dengan ringan memberitahu mereka, aku menerima kekalahan. Jiang Jingji mentransfer uang ke kartu bankku. Selesai. Aku berbalik tanpa ragu sedikit pun. Berbalik dan pergi. Li Tangtang berada di asramanya. Aku meringkuk di tempat tidur yang hangat dan nyaman. Melihat pesan teks yang menyatakan 5 juta telah ditransfer. Untuk pertama kalinya setelah dilahirkan kembali, aku merasa damai. Di luar jendela, tidak hanya suara salju yang jatuh, tetapi juga aroma mawar samar. Aku tahu. Sekarang di bawah gedung asrama. Yin Xiao Xiao sedang duduk di mobil sport atap terbuka yang penuh dengan mawar Freudian. Menunggu dengan susah payah penampilanku. Dia menangis hingga suaranya serak. Tenggorokannya terasa pahit. Menunggu pengakuan. Bahkan kutukan. Bersumpah untuk tidak pernah melakukannya lagi di masa depan. Dan aku menemukan kode rokoknya yang baru saja kublokir dan mengirimkannya. 2 kata, sangat berisik. Beberapa detik kemudian, dunia akhirnya menjadi tenang. Jam 2 pagi. Salju turun semakin deras dan aku tidak bisa tidur. Jadi aku mulai mempersiapkan pelajaran dan tiba-tiba melihat kembang api meledak di luar jendela. Yin Xiao Xiao tidak lagi berteriak, melainkan terus-menerus dan dengan keras kepala menyalakan kembang api. Aku menutup tirai, memakai penyumbat telinga, mematikan lampu dan tidur. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur. Aku tiba-tiba dibangunkan oleh suara ketukan pintu yang keras. Aku melepas penyumbat telinga. Segera mendengar keributan di bawah gedung asrama. Seorang gadis pingsan. Ambulans, cepat panggil ambulans, kamar pribadi di rumah sakit. Aku dan Bai Qinghan duduk bersama di samping tempat tidur Yin Xiao Xiao. Melihat Yin Xiao Xiao yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, Bai Qinghan tiba-tiba berbicara. Jiang Huai, aku sudah memikirkannya lama. Bahkan jika aku kehilangan status sebagai pewaris keluarga Bai, aku masih ingin mengatakan padamu. Aku tanpa ampun memotong pengakuannya. Kalian benar-benar aneh. Melihat gadis cantik di depanku ini, aku menanyakan keraguan yang selama ini kupendam. Jelas bahkan rasa hormat yang paling sederhana pun tidak kalian pelajari. Mengapa kalian bisa berdiri di depanku dengan sikap munafik? Berpura-pura sangat mencintaiku? Wajah Bai Qinghan langsung kehilangan semua warna. Udara menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Aku hendak bangun untuk pergi mengambil segelas air. Lengan bajuku tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Aku menoleh dan melihat Yin Xiao Xiao di ranjang rumah sakit. Meskipun matanya masih terpejam, kelopak matanya sedikit memerah. Dia bangun. Dia dengan keras kepala menarik-narik bajuku. Berbisik pelan. Jangan pergi, oke? Berusaha menarik tangannya yang tidak berguna itu. Ibu bantu aku, dia berkata dengan samar dalam selimut. Ibu menyakitiku dengan cara yang berbeda. Mencari pengampunan orang lain. Yang sangat sulit didapat. Saat ini, kepala pelayan tua mendorong pintu terbuka dari luar ranjang rumah sakit. Membawa masuk sepasang suami istri parubaya berpakaian bagus. Ayah dan Ibu Ying melihat Ying Xiao Xiao yang berantakan di tempat tidur. Hampir marah. Memikirkanmu. Kau terlihat sangat tidak tahu malu. Dia akan mati karenamu. Aku dan ibuku. Dia dan ibunya harusnya merasa malu. Dengan ekspresi khawatir di wajah mereka saat menyentuh Ying Xiao Xiao. Lalu menoleh kepadamu. Kau adalah Jiang Huai. Apakah kau bersedia berdiskusi denganku? Melihatku mengangguk. Yin Xiao Xiao berjuang untuk bangun dari ranjang rumah sakit.
Matanya merah. Gemetar saat meraih tangan Ibu Ying. Ibu, bantu aku membujuknya. Oke. Aku belum pernah menyukai seorang pria seperti ini. Ibu. Kumohon. Ruang VIP rumah sakit. Ibu Ying dengan anggun menyodorkan secangkir teh padaku. Dia berkata, Jiang Huai, kami dan suamiku sudah tahu semua yang terjadi. Acara siaran langsung itu terlalu konyol dari Xiao Xiao dan yang lainnya. Nama baikmu hancur. Yingxi akan bertanggung jawab sebagai kompensasi. Ibu Ying memberiku dua pilihan. Dia sambil minum teh, menatapku dengan lembut. Banyak orang berkata, orang yang benar-benar penuh kasih sayang hanya akan lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun pernyataan ini agak bias, Xiao Xiao dilindungi dengan baik sejak kecil. Dia mungkin manja dan nakal, tapi pada dasarnya tidak jahat. Ibu Ying mengamati ekspresiku. Berpikir dengan hati-hati. Pilihan pertama Ying adalah mengirim kalian berdua ke luar negeri untuk belajar. Kamu tidak perlu khawatir tentang biaya dan lain-lain setelah lulus. Jika kalian berdua bersedia, kalian bisa menikah. Harus kukatakan, Ibu Ying sangat pintar. Memisahkan kami secara paksa karena kepribadian Xiao Xiao. Hanya akan membuatnya semakin keras kepala karenamu. Jadi dia ingin aku tetap di sisi Ying Xiao Xiao. Perlahan-lahan merencanakannya. Untuk itu, dia bahkan menawarkan syarat yang menurutnya sangat menggoda. Melompati kelas sosial melalui pernikahan. Aku sangat tersentuh. Lalu dengan cepat bertanya. Lalu apa pilihan kedua? Ibu Ying tertegun. Apakah kamu tidak menyukai Xiao Xiao? Mendengar pertanyaan ini, aku menundukkan pandanganku untuk waktu yang lama. Baru kemudian aku menjawab dengan lembut. Mungkin. Tapi aku tidak akan pernah bersama orang yang pernah menipuku. Ibu Ying terdiam sejenak. Lalu menepuk kepalaku seperti seorang tetua yang lembut. Jiang Huai. Kamu sangat pintar. Dengarkan semua nasihat. Tetaplah di sisi Xiao Xiao. Bahkan jika kamu pergi sekarang, perburuan ini tidak akan berakhir. Seorang anak muda yang tidak mengenal cinta dan benci. Begitu dia memiliki obsesi. Dia akan mengejarmu dengan gila di sisa hidupnya. Pandangannya dalam. Kami tidak bisa mengendalikan anak-anak seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, ketika sayap mereka melihat angin dan menguasai semua kekuasaan, Bai Qinghan mendapatkan izin akses ke pengawasan sekolah dan menyiarkan seluruh proses penaklukan ini di forum kampus. Aku meletakkan teh yang sudah dingin di tanganku. Menatap Bibi Ying dengan tenang. Kamu melupakan satu hal. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka menemukanku, aku juga tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Aku akan menjadi lebih kuat. Lebih kuat dari mereka semua. Akhirnya, Bibi setuju untuk membayarkan biaya penalti transfer sekolah untukku dan menggunakan koneksinya untuk mengirimku dan keluargaku secara diam-diam ke sebuah kota kecil di selatan. Sebelum pergi, dia menarik jaketku. Anak baik. Bibi berjanji padamu. Sebelum ulang tahunmu yang ke-20, tidak seorang pun akan menemukanmu aku meninggalkan rumah sakit. Salju masih turun, aku tidak merindukan kehangatan di belakangku. Tetapi dengan tenang berjalan ke malam yang bersalju. Hanya ada angin dan salju yang membekukan seluruh kepalaku di antara langit dan bumi. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Aku hanya merasa angin dan salju semakin kecil, lalu aku mendongak. Aku melihat matahari terbit di timur dengan cahaya yang tak terukur.